Az-Zubaidi lah, Al-Zubaidi atau Az-Zubaidi. Az-Zubaidi itu sudah tes dan hasilnya J1 ya. Baswedan, oh ada Baswedan, mohon maaf. Saya tadi kurang teliti nggih. Baswedan, tapi tulisannya bukan Baswedan maksudnya. Baswedan gitu loh. Tapi kadang-kadang bacanya Bas gitu loh. Baswedan. Misalkan Abdurrahman Baswedan, Anis Baswedan. Nah, ini Baswedan termasuk Novel Baswedan. Nah, itu nggih dari KPK yang dulu mantan dulu nggih. Terus Afif, ada Afif juga. Jawas lah. Yang almarhum kemarin itu dari Wahabi ya. Saya apa? Ustadz Abdul Qadir Jawas, bukan Jawa. Bukan Jawa, Jawas. Nanti Pak insya Allah pada pertemuan yang lain akan kami bongkar. Ada kitab karya Ba'alawi yang mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Bahkan dirinya lebih tinggi tingkatannya daripada kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Ada kitabnya itu. Bukan bahasa kiasi, ya, bukan bahasa majazi, bukan. Banyak sekali saya memiliki referensi, dokumentasi kitab-kitab karya Ba'alawi itu. Berbahaya. Sangat-sangat berbahaya bagi akidah kita. Dulu sebelum kedatangan orang-orang Arab di Nusantara, orang-orang kita itu sudah beragama. Banyak yang Muslim, tapi tetap rukun dengan pemeluk agama lainnya. Saling menghargai, harmoni Nusantara. Tetapi 200 tahun terakhir ini, ya, Nusantara menjadi Indonesia Raya benar-benar dikangkangi, ya mohon maaf dikangkangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, alhamdulillah Allah masih memberi umur panjang sehingga kita dapat bertemu lagi di channel Mencerdaskan Umat ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Malam hari ini kita spesial akan menayangkan audio saja, tidak berupa video, percakapan kami secara langsung dengan muallat atau peranakan keturunan Timur Tengah non Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, yang telah merumuskan surat pernyataan sebanyak 7 lembar yang sudah bisa panjenengan semua akses di bawah link video ini yang kami dapatkan dari link change.org. Ini benar-benar surat asli tanpa rekayasa sana-sini dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa 7 lembar surat pernyataan muallat Jamaah Indonesia peranakan keturunan Timur Tengah non Ba'alawi ini nanti selama 10 menitan yang akan datang akan dibacakan langsung oleh yang bersangkutan yang menyatakan supaya benar-benar original, natural, tanpa harus ada embel-embel, abal-abal, atau bahkan ilegal. Jadi ini langsung dari sumbernya, bahwa kegelisahan dari saudara-saudari kita yang bukan Ba'alawi ini benar-benar bisa tercurahkan, ya. Sekaligus kita mendapatkan pencerahan dari beliaunya, dari tulisan ini. Dan para pemirsa serta pendengar semua bisa mengeprint out, ya, sekaligus sebelumnya mendownload, ya, surat pernyataan 7 lembar ini. Kita selama ini dinilai sebagian, ya, tidak kebanyakan, sebagian saja menilai kami sebagai
agen rasis yang mengotak-atik ya warga negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini buktinya saya bukan seorang rasis karena saya termasuk abdi negara. Tidak boleh seenaknya ya merusak negara saya sendiri. Siapapun yang menjadi warga negara Republik Indonesia harus turut serta menjaga kedaulatan, kehormatan, dan mencintai negerinya, bukan negeri lainnya. Tidak hanya bagi Ba'alawi saja. Begitu juga kalangan Tionghoa. Jangan hanya hidup enak di sini, tapi lebih mencintai tanah air Cina daratan sana, Tiongkok sana. Jadi kembalilah ya ke jati diri bangsa. Boleh mengadopsi budaya dari sana sekedarnya. Jangan sampai justru menghina-hina budaya yang ada di tempat kalian berada. Ini yang berbahaya. Oleh sebab itu, saya selalu melarang orang untuk mempersekusi atau mengusir ya, atau membuli siapapun yang tidak sesuku, ya, sebangsa. Asalkan sudah menjadi penduduk Indonesia, warga negara Republik Indonesia, ya sudah, kita berbaur bersama. Bhinneka Tunggal Ika, ya, kita jalankan, ya, kita yakini, kita pahami bersama dengan penuh rasa toleransi dalam hidup, bernegara, dan bahkan beragama. Jadi kalau ada yang menuduh kami ini rasis, nah berarti kurang bisa memahami yang kami sampaikan selama ini, ya, bahwa kita ini menjaga kedaulatan, keutuhan bangsa melalui warga negara penghuni daratan yang ada di negeri kita. Tidak hanya yang ada di Indonesia, tetapi juga yang berada di seluruh dunia, dimanapun negara, ratusan negara, semua ada orang Indonesia. Cintailah, ya, hubbul waton minal iman, produk-produk Indonesia. Bukan produk bahan konsumtif, itu tidak. Maksudnya, ya kita harus berbangga, ya, menjadi bagian daripada warga negara Republik Indonesia tercinta. Kalau toh misalkan ada kritikan, ya itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai berlebihan sehingga justru malah mencoreng nama baik bangsa. Ini yang kami harapkan dari para pemirsa dan pendengar semua, dan bahkan yang menyaksikan live malam hari ini dari kalangan non-Ba'alawi, peranakan keturunan Timur Tengah, tidak hanya Arab Saudi, tapi dari Yaman, Yordania, Mesir, Maroko, semua. Insya Allah banyak yang menyaksikan tayangan live malam hari ini. Kami mukodimai sampai di sini. Selanjutnya kami akan langsung telepon dengan yang bersangkutan yang menyatakan nama saya rahasiakan, daerah asal juga saya rahasiakan. Pokoknya asli yang menyatakan, ya, membuat pernyataan ini. Saya telepon, semoga nyambung ya. Ini kan nggak ada setting-settingan. Saya itu nggak suka terlalu banyak setting-settingan. Nanti nggak murni lagi, nggak natural, nggak alami. Ini saya akan telepon beliaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nyambung. Kalau gagal nggak nyambung ya takdirnya, ya sudah kita berusaha nih. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Waalaikumsalam ya Sayyid. Sayyid, antum min muwallad Jamaah Indonesia non Ba'alawi. Nah, bisa bicara bahasa Indonesia. Tapi Alhamdulillah.
Jadi kita akan berbicara dengan bahasa kaum ini gitu dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya sudah lihat mukadimahnya dan saya juga sudah pelajari mengenai keadaan di Indonesia. Jadi saya sudah banyak berbicara kepada orang-orang keturunan dari Indonesia sendiri dan mereka juga sudah membuat bahasan-bahasan, membuat poin-poin utama, dan akhirnya kami semua mualat Indonesia atau jamaah Indonesia memberikan sebuah pernyataan yang alhamdulillah telah kami masukkan ke change.org. Change.org. Change.org, benar. Jadi itu adalah pernyataan mualat jamaah Indonesia peranakan keturunan Timur Tengah non-Bahlawi. Saya mohon untuk diberikan waktu untuk saya membacakan isi dari pernyataan mualat atau jamaah Indonesia non-Bahlawi. Tafadhal ya akhi. Tafadhal ya akhi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mu'minun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan ribuan ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur yang besar atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semua terutama adalah nikmat iman dan Islam. Tujuan dengan dibuatnya surat bersama ini adalah berangkat dari rasa prihatin kami dengan polemik nasab Bahlawi yang belum kunjung usai. Semoga Allah segera memberikan jalan keluar dan petunjuk yang terbaik agar masalah ini segera selesai. Amin. Dan membawa kedamaian untuk kita semua dan untuk negeri kita. Amin. 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 Tentu kita tahu dengan kegaduhan yang terjadi perihal nasab Bahlawi yang akhirnya membuat atau menyeret suku-suku Arab lainnya yang bukan Bahlawi, akhirnya terkena stigma buruk oleh masyarakat awam. Tanah leluhur di mana nenek moyang kami dilahirkan pun tidak luput dari cacian, perendahan, dan penghinaan. Tentu kami menyayangkan itu terjadi, tapi di sisi lain kami juga memahami karena mungkin di antara masyarakat banyak yang belum paham dan belum mengerti. Padahal untuk kita ketahui bersama bahwa tidaklah semua yang datang dari Yaman adalah klan Bahlawi. Masih banyak klan-klan lain dari jamaah-jamaah yang lain. Melainkan banyak suku-suku Arab jelas kearabannya, baik secara silsilah nasab maupun DNA yang telah berkembang saat ini. Sungguh semua itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri atas keberagaman di negeri kita. Alhamdulillah. Demi Allah, nikmat aman yang terdapat pada sebuah negeri adalah nikmat yang agung, karena salah satu nikmat yang jarang sekali orang mensyukurinya adalah nikmat hidup di negeri yang aman. Maka marilah kita jaga negeri kita tercinta ini. Kita tidak segan untuk mengakui bahwa kakek-kakek kami adalah pendatang dari negeri ini. Sehingga kita hidup di negeri ini, maka kami sebagai pendatang wajib untuk menjaga ketentraman. Jangan pernah menganggap kita lebih tinggi dan lebih mulia ketimbang pribumi. Seandainya jika kita ditanya negara mana yang kami cintai, maka kami akan menjawab negara di mana kami dilahirkan, Indonesia. Kami suku-suku Arab yang telah tinggal di Indonesia sungguh telah mengamalkan isi dari sumpah keturunan Arab yang diproklamirkan pada tanggal 4 sampai 5 Oktober 1934 yang berisikan tanah air peranakan Arab adalah Indonesia karena mereka harus meninggalkan kehidupan sendiri. Peranakan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Itulah isi dari proklamirnya. Dengan diproklamirkannya sumpah pemuda peranakan Arab tersebut, maka kami tidak mengenal kata rasisme.
Kami tidak menganggap bahwa kami lebih mulia ketimbang pribumi. Dan hal ini diwujudkan dengan bukti kami bergaul, berteman, dan bermuamalah dengan pribumi. Kami menuntut ilmu dengan pribumi. Kami dapat mengenal huruf-huruf Arab mayoritas juga dari orang-orang pribumi. Bahkan kami menikah dengan pribumi, entah dari pihak laki-laki keturunan Arab atau pihak perempuan dari keturunan Arab bersama menikah dengan pribumi. Saya ingin bacakan ayat-ayat Allah agar kita mengingat kenyataan pentingnya kita membacakan isi dari ayat-ayat Allah agar kita tetap berpegang teguh kepada ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di surat Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Ditambah juga dengan hadis Rasulullah yang mulia, jika datang kepada kalian seorang laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis dari Tirmizi ayat 1085. Maka dengan ini kami marga Arab yang telah di Indonesia sangat menyayangkan jika ada beberapa kelompok yang mengklaim bahwa dirinya mulia, bahkan merasa dirinya lebih mulia dibandingkan yang lain. Maka kami menasihatkan kepada para Ba'alawi agar dapat menjaga lisan yang dapat membuat terjadinya gesekan, apalagi sampai pada derajat rasisme. Karena sabda Rasulullah telah jelas, wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu dan Allah kalian satu. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab atas bangsa Ajam non-Arab, dan bagi atas yang orang Arab tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Illa bitaqwa. Apa aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, iya benar, Rasulullah SAW telah menyampaikan. Yang perlu disadari adalah perbedaan kami keturunan Arab jamaah muwallad dengan Ba'alawi adalah satu, kami menyatakan bahwa kami sederajat sama dengan manusia manapun di dunia ini, sehingga kami tidak menganggap adanya kemuliaan pada diri kami dan kami menikah juga berbaur kepada semua tempat yang kami pilih dengan kesetaraan yang sama. Alhamdulillah. Ini saya bacakan ayat referensi ayatnya. Katakanlah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahqaf ayat 110. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwasanya sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Yang kedua, kami menolak semua ajaran yang mengagungkan ras, keturunan, nasab, dan meninggikan diri ataupun mengutamakan kepentingan keluarga sendiri yang tanpa bukti biologis yaitu DNA manapun, maupun bukti-bukti literasi yang diakui oleh lembaga secara internasional, bukan pada hanya satu negara saja atau satu daerah saja pengakuannya. Sedangkan pengakuan yang paling
Nggih. tidak mengagungkan yang sudah tiada, tidak beribadah di kuburan, dan tidak menyerukan nama selain nama Allah, tidak meminta kepada selain nama Allah. Kami tidak meminta kepada selain Allah dan tidak meminta kepada makhluk-makhluknya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan kami tidak meminta kepada benda mati dalam bentuk pengharapan barokah maupun syafaat apapun. Referensinya dari Al-A'raf ayat 194. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Di surat Hud ayat 101, dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu dia adalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka suruh selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang, dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Di surat Al-Anfal ayat 73, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa sedikit pun. Di surat Al-A'raf tadi itu surat An-Nahl ayat 73. Sekarang saya bacakan surat Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Yusuf ayat 40, kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sallallahu. Pernyataan yang keempat dari Mualad Indonesia adalah standar pegangan kami adalah Al-Quran dan Hadis. Meminta hanya kepada Allah, tidak sibuk dengan sarapan syafaat dari makhluk yang hidup maupun yang sudah mati. Tidak meminta kitab-kitab yang dituliskan oleh manusia. Tidak membaca-baca dari pembelajaran yang pengajaran dari manusia tanpa diuji dengan Al-Quran dan dites dengan Al-Hadis. Referensi kami adalah surat Al-Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Surat Al-Zumar ayat 44, katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Di surat Al-Baqarah 123, dan terpukul kamu kepada suatu hari di mana waktu seseorang tidak dapat menggantikan seorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya, dan tidak mereka akan ditolong. Di surat Al-Baqarah ayat 48, dan jagalah dirimu dari hari ini. Seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun, dan tidak diterima syafaat atau usaha daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Pernyataan yang kelima dari Mualad dan Jamaah Indonesia, menolak semua berita-berita tidak berbukti nyata tanpa bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan yang hak
tersebut bermanfaat, juga meminta bukti-bukti segala macam ajaran yang telah kalian ajarkan, dasar-dasar ayat-ayat Allah. Bukti ilmu pengetahuan ketika ada unsur ajaran yang tidak dapat diklarifikasi dengan benar. Maka mana ayat-ayat yang kalian ajarkan supaya kalian membahas segala macam kelebihan, segala kehebatan tanpa ada dasar ayat-ayat Allah? Kenapa kau melupakan ayat-ayat Allah? Kenapa kau lupa dari apa yang seharusnya kau sampaikan, yaitu ayat-ayat Allah? Mana ayat-ayat yang seharusnya kalian sampaikan? Mereka lupa. Mereka tidak bisa memegang lagi apa yang namanya dasar-dasar dari hukum-hukum Allah. Mereka menceritakan saudaranya, familinya, keluarganya, nenek moyangnya. Hanya itu. Bukankah perkataan nenek moyang yang dibanggakan itu di Al-Quran dinyatakan untuk siapa? Apakah kalian tidak sadar? Maka kita bacakan referensi ayat-ayatnya. Surat Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surat An-Nas, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia itu setan. At-Taubah 107. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Dengan pernyataan ini kami menyatakan kami tidak mengikuti peribadatan yang dilakukan oleh kebanyakan dari golongan Ba'lawi. Insya Allah dengan adanya pernyataan dan penjelasan ini, masyarakat Indonesia dan dunia paham di mana kami berdiri, bagaimana peribadatan kami sebagai peranakan Timur Tengah atau jamaah. Itu adalah isi dari pernyataan Muwalat Indonesia. Dan saya sudah sedikit jelaskan, dari muwalat-muwalat ini adalah semuanya non-Ba'lawi, bukan orang-orang dari klan Ba'lawi. Semuanya adalah orang-orang yang berjalan dengan hukum-hukum Allah dan hanya beribadah kepada Allah dan tidak meributkan segala macam kesulitan dalam kehidupan mereka. Saya berharap teman-teman di sini, saudara-saudara, famili-famili, keluarga, pembelajar-pembelajar, dan orang-orang yang dengan kehormatan yang mempelajari kebenaran yang hak, saya memohon untuk menyadari di mana perbedaan-perbedaan ini. Kalian bisa lihat perbedaan dari orang yang mengajarkan kebenaran dan tidak mengajarkan kebenaran. Hanya ada dua tandanya. Yang satu adalah ketika dia membuka bahasan, yang dia bahas selalu membahas ayat-ayat Allah. Maka apakah yang sebelah itu membacakan dan mengajarkan ayat-ayat Allah dalam pengajarannya? Mana ayat-ayat yang harusnya dimunculkan? Berapa banyak yang muncul? 1 kah? 2 kah? 3 kah? 10 kah? Itu perlu jadi pertimbangan untuk semua. Lalu saya cukupi sampai sini mengenai isi dari pernyataan Muwalat dan Jamaah Indonesia. Kita lanjut dengan insya Allah sekarang kita bisa mulai tanya jawab. Silahkan Kiai untuk bisa dimulai pertanyaan tanya jawabnya. Bismillah. Pertanyaan yang sering disampaikan oleh kawan-kawan, ya ini sebenarnya mengucapkan kata pribumi non pribumi itu kan sebenarnya kurang etis ya. Ini untuk membedakan saja sebenarnya. Cuma memang ya untuk membedakan ya. Lalu setelah beda nanti dipertemukan Bhinneka Tunggal Ika itu loh. Jadi
Ini banyak kawan-kawan yang bertanya, apakah pernyataan ini benar-benar tulus murni ya, seperti dulu sebelum adanya gesekan antara Ba'alawi dengan Al-Irsyad. Apakah dulu non Ba'alawi juga pernah mengingatkan seperti yang telah panjenengan nyatakan malam hari ini? Dulu apakah dia juga seperti ini? Terima kasih. Terima kasih atas segala macam terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Saya bisa jelaskan. Banyak sekali organisasi di Indonesia yang berbasis jamaah-jamaah non-Ba'alawi, terutama bisa disebut satu, yaitu Al-Irsyad. Al-Irsyad sudah cukup lama melawan dan menentang segala macam peribadatan yang dilakukan oleh Ba'alawi. Hal ini sudah terjadi sejak kami kecil. Sejak kami kecil dan lahir di sini pun, keluarga kami sudah memperingatkan kepada kami yang selagi kami masih kecil, dari kecil kita dikasih tahu katanya, jangan nyembah kuburan ya, jangan datang bersama orang-orang itu ya, jangan ikuti apa yang mereka ajarkan, lihat perbedaannya, lihat apa yang mereka ajarkan, mereka hanya mengagungkan keluarga mereka, nenek moyang mereka. Itu sudah diajarkan oleh abah-abah kami atau orang-orang tua kami gitu. Jadi keluarga kami sudah banyak mengajarkan hal ini dalam waktu sejak kami kecil, dan kami mengerti siapa mereka. Dan kami ada beberapa banyak tempat di Indonesia ini yang dimana keturunan jamaah muwallad itu bukan saya bisa katakan bersatu dengan Ba'alawi, tinggal di daerah yang sama, tinggal di tempat yang sama. Mereka bersatu di situ dalam perdagangan, bisnis dan lainnya. Tapi ada beberapa yang membedakan. Kita banyak tidak mengikuti semacam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Ba'alawi. Kita tidak sibuk meninggikan kuburannya. Kita juga tidak sibuk dengan kumpul untuknya. Maaf, saya bisa katakan jamaah itu banyak yang tidak ikuti ajaran-ajaran Ba'alawi seperti pengagungan. Kami tidak mengagungkan seorang pun darinya keluarga Ba'alawi. Sejak kami kecil, bukan ini baru saja. Dan pertentangan ini sudah lama dibahas oleh buku-buku yang Al-Irsyad keluarkan. Baik juga buku-buku yang dikeluarkan dari di luar dari Indonesia juga sudah banyak menyatakan siapa kelakuan mereka, apa yang mereka lakukan, kenapa mereka bisa menyembah dengan alasan syafaat atau apapun. Tapi yang jelas mereka sudah menyebut dan mengagungkan nama-nama selain nama Allah. Itu yang menjadinya pengajaran dari orang-orang tua kami. Jadi ini bukan hal yang baru, jadi bukan hal yang aneh atau hal yang jawaban kami, kami mengerti hal ini. Terima kasih. Pertanyaan Pak Yai. Ini kan disetujui oleh 100 orang keturunan Arab non-Ba'alawi dan 28 perorangan yang tidak disebutkan namanya dari marga, bani, keluarga. Stop. Oke. Jadi gini, tadi saya sudah hubungin secara keseluruhan dari grup-grup ini. Saya dibilang tidak boleh menyebutkan marga-marganya. Oh, tidak boleh, setuju. Oh, begitu, guys. Sebab ini tadi saya baca di sana di change.org ini nama-nama itu ada. Nama-nama keluarga itu ada. Saya juga nggak tahu bagaimana kelanjutannya, apakah dihilangkan apa. Tapi mungkin masih perlu ditambahkan sih. Masih perlu ditambahkan, mungkin kan ada Baswedan belum masuk, ya, terus Ba'asyir juga belum masuk. Sudah. Wah, ya banyak sebenarnya. Ini kan pernyataan ini setelah kami menyetujui. Ini lebih daripada 100 orang, sebenarnya jauh lebih banyak. Terus bertambah. Cuman hanya untuk orang-orang yang harus menandatangani ini kan mereka takut. Oh, begitu. Kami mengerti sekali. Ya, kenapa mereka takut?
saya bisa sedikit jelaskan hal ini. Nggih. Saya bisa sedikit jelaskan hal ini, yaitu bahwa jamaah mualad itu tinggal biasanya tidak berjauhan dengannya keluarga-keluarga Ba'alawi. Nggih, nggih. Keluarga Ba'alawi itu biasanya sudah memiliki yang namanya muhibbin. Nggih, komunitas. Itu orang-orang yang bisa mereka suruh, bisa mereka Nggih. bisa dikatakan bisa mereka arahkan. Jadikan jongos. Pengarahan ini Jadikan jongos bahasa kasarannya. Nggih. pengarahan ini biasanya adalah perlawanan, Pak. Nggih. Perlawanan yang kurang baik, bahkan bisa mereka melakukan embargo bisnis yang dialami oleh beberapa jamaah yang saya kenal, yang mereka mulai melawan Ba'alawi. Nggih. Walaupun perlu diketahui, ini banyak sekali yang sudah muncul kan, orang-orang yang sudah tes DNA. Orang-orang yang sudah tes DNA itu jelas mereka itu non Ba'alawi. Orang-orang yang sudah tes DNA itu ya ada beberapa marga yang bisa mungkin kemarin saya lihat ada beberapa marga yang keluar dari tes DNA itu ya. Yang pertama itu kan ada beberapa keluarga ya. Nggih, nggih. Dan alhamdulillah mereka menunjukkan sifat yang itulah kami gitu. Oh, nggih. Sifat yang kami tidak mau ditinggikan, Nggih. yang kami tidak mau dapat pengagungan Nggih. atau kemuliaan. Kami punya data. Kami hanya berkata apa yang benar dan Nggih. Kami mengajarkan Al-Quran. punya Ada data. pertanyaan lain, silahkan. Nggih, kami punya data bahwa mayoritas 85% non Ba'alawi itu hasilnya J1. Saya punya data itu. Tapi kalau yang Ba'alawi itu jelas GM201. Jadi Oke, saya juga punya data. Nggih. Tadi ketika kita itu bicara, saya juga punya data. nggih, Jadi nggih. saya punya data, biar saya buka dulu Nggih. datanya. Nggih, mungkin agak dipersingkat. Said agak dipersingkat 1 menit lagi. Nggih, 1 menit lagi. Nggih. Oke, baik. Saya persingkat. Nggih. Datanya adalah yaitu Yaman sendiri itu sudah banyak yang tes DNA. Orang-orang non Ba'alawi 73% pribumi Yaman mempunyai tes DNA J1. Itu yang nyata. 73%, bukan 85 ya. Oh, 73 gitu. 73. Oke. Jadi bisa dikatakan yang banyak datang ke Indonesia itu dengan jumlah besar adalah klan Ba'alawi, bukan non Arab sendiri gitu. Mungkin ada satu yang mau saya tegaskan, bahwa keluarga kami non Ba'alawi ini tidak terlalu keberatan dengan pernikahan dengannya pribumi, dengan orang-orang yang dimana dia bekerja, berusaha gitu, baik itu darinya laki-laki maupun perempuan. Kami tidak keberatan. Kami datangkan pernikahannya, tetap berdoa di sana, tetap mendoakan kebaikan, tetap mendukung pernikahannya, walaupun pasti biasanya ada sedikit gesekan dari orang tuanya yang mengharapkan menikah dengan jamaah lagi atau mualad lagi. Tapi itu tidak menjadi sebuah batasan. Karena banyak keluarga-keluarga kami, teman-teman kami yang menikah di luar dari jamaah. Dan mereka pun hidup dengan bahagia, punya anak, punya cucu dan orang-orang yang menjadi hal baik. Silahkan pertanyaan selanjutnya, Kiai. Mungkin cukup dulu, nanti insya Allah kita sambung lagi di lain waktu. Nggih. Terima kasih, Said. Terima kasih atas kesediaan waktunya panjenengan. Lagi mohon untuk diingat oleh Kiai untuk dimasukkan link di yang change.org mengenai peranakan non Ba'alawi ini. Petisinya silahkan teman-teman membantu mengisinya. Mungkin itu juga ada bantuan darinya pribumi dan yang lainnya. Mengikuti dan menandatangani petisi. Untuk kami berbeda dengan Ba'alawi. Siap. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sama-sama. Dan bahasa saya yang kurang
pas saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih Kiai Nur Hidayah. Sama-sama. Insyaallah ini adalah jalan untuk menegakkan yang hak. Jalul al-haq innaka al-batil. Amin, amin. Batila Kana zahuqa. Nggih, amin. Allahul azim. Amin. Syarafan. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah para pemirsa, telah kita dengar bersama asli dari sumbernya, tidak atas pernyataan bacaan dari saya, tapi saya hanya membacakan sesuai dengan riwayat yang muttasil. Ini namanya riwayat benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ya, bahwa pernyataan mualat atau jamaah Indonesia peranakan keturunan Timur Tengah non Ba'alawi ini sudah panjenengan semua lihat dan simak bersama. Begitu juga dapat dibaca nanti panjenengan simak melalui link di bawah video ini, dan juga nanti insya Allah akan kita tampilkan melalui change.org. Karena tadi ada beberapa marga yang beliaunya tidak mau menyebutkan, tapi di sini sudah dituliskan, yakni dari marga Al-Qatiri. Jadi kalau marga Al-Qatiri misalkan Timur Tengah, Timur ya, Timur Leste ya, dulu Timur itu kan ada wakil perdana menteri ya, Mari Al-Qatiri, siapa itu ya, Al-Qatiri ya, itu Arab pindahan dari Ambon ya. Askar, Basalamah, dan jenengan sendiri sering melihat dan mendengar, melihat wajahnya, mendengar suaranya, Basalamah, duo Basalamah itu. Az-Zubaidi lah, Al-Zubaidi atau Az-Zubaidi. Az-Zubaidi itu sudah tes dan hasilnya J1 ya. Baswedan, oh ada Baswedan, mohon maaf. Saya tadi kurang teliti nggih. Baswedan, tapi tulisannya bukan Baswedan maksudnya. Baswedan gitu loh. Tapi kadang-kadang bacanya Bas gitu loh. Baswedan. Nah, misalkan Abdurrahman Baswedan, Anis Baswedan. Nah, ini Baswedan termasuk Novel Baswedan. Nah, itu nggih dari KPK yang dulu mantan dulu nggih. Terus Afif, ada Afif juga. Jawas lah. Yang almarhum kemarin itu dari Wahabi ya. Saya apa? Ustadz Abdul Qadir Jawas, bukan Jawa. Jawas. Bishir, Munif, Banafi, Busubul, Dawil, Degel, Sungkar. Lah ini artis ya, Sirin Sungkar, terus Saskia Sungkar ya. Karena ayahnya itu ya juga keturunan Arab campur India. Sungkar itu. Terus masuk Abdullah Sungkar, ini berbahaya. Dulu lari ke Malaysia bersama dengan Abu Bakar Bashir. Ini nggak ada Bashir ini. Bawazir ada. Bawazir itu ada yang diakui Ba'alawi, sebagian ada yang Arab asli. Misalkan Fuad Bawazir ya, dulu pernah menjadi menteri kita. Terus masuk Pak Sakera itu ya. Pak Sakera Bangil itu juga diakui Umar Bawazir piye to iki? Kak Ba'alawi ta iku. Ya, ada yang mengatakan ada campuran Ba'alawi, tapi Bawazir aslinya sendiri bukan Ba'alawi. An-Nahdi, At-Tamimi, lah iki lho, At-Tamimi ini min duriyati Abu Bakar As-Siddiq, ada yang mengatakan seperti itu, sama dengan Al-Amudi ya, hampir sama nggih. At-Tamimi, misalkan Hamdan At-Tamimi, ya semoga lekas sembuh ya, masih sakit. Hamdan At-Tamimi tidak miskin di dunia. Hamdan ATT At-Tamimi. Abdad. Nah, ini termasuk Ustadz Salafi ya, yang sering tampil yang beringas di Abdad nih. Bafadol, Bafadal, atau Bajri atau Bajre. Nah, itu kadang-kadang ya ini serba sulit kadang-kadang. Nanti kalau dukung ini dikira dukung Wahabi. Serba salah kita ini. Ini beda, ini masalah suku bangsa, itu kebangsaan dan keberagaman dalam keagamaan. Bajre, Bafadol, Bawahab, TB, Abbab, Balfas, Barowas, ya, Bajabir, Basmeleh, Al-Bakri, dan masih ada susulan yang lain. Nah ini nanti jenengan pelajari sendiri. Ini murni keluar dari isi hati kawan-kawan kami, bahwa
perlu diketahui oleh semuanya, kawan-kawan kami itu juga banyak yang dari Ba'alawi, itu juga banyak dari Al-Irsyadi non Ba'alawi, itu juga banyak. Jadi kalau dituduh kami ini, itu ras loh. Kalau tidak merendahkan kami, ya tidak merendahkan anak negeri bangsa ini, maka tetap kita harus menghargai, saling menghormati. Ya. Kawan-kawan kami termasuk Syarifah-Syarifah yang ada di Bintaro Jaya, perbatasan Jakarta, Tangerang, Banten sana, itu banyak jadi pengacara-pengacara, jadi notaris-notaris di sana, itu banyak dari keturunan Arab. Saya tidak pernah menghina mereka, nggak pernah. Cuma mengingatkan gitu, mengingatkan jangan sampai meniru tradisi Ba'alawi. Dan ini menjadi wasilah atau sarana beliau kaum non Ba'alawi ini memperingatkan saudaranya Ba'alawi. Siapa lagi yang bisa menerima nasihat selain dari saudaranya sendiri, golongannya sendiri, kan gitu. Nanti yang menasihati kami para kiai malah justru ku sopo. Man anta, la anta man, man anta, sopo kamu itu. Malah diremehkan seperti itu. Lah inilah yang perlu direformasi, ya. Direformasi bersama pemahaman seperti Ba'alawi ini, karena nanti Pak insya Allah pada pertemuan yang lain akan kami bongkar ada kitab karya Ba'alawi yang mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan, bahkan dirinya lebih tinggi tingkatannya daripada kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Ada kitabnya itu, bukan bahasa kiasi, ya, bukan bahasa majazi, bukan. Banyak sekali saya memiliki referensi, dokumentasi, kitab-kitab karya Ba'alawi itu. Berbahaya. Sangat-sangat berbahaya bagi akidah kita. Dulu sebelum kedatangan orang-orang Arab di Nusantara, orang-orang kita itu sudah beragama. Banyak yang Muslim, tapi tetap rukun dengan pemeluk agama lainnya. Saling menghargai, harmoni Nusantara. Tetapi 200 tahun terakhir ini, ya, Nusantara menjadi Indonesia Raya benar-benar dikangkangi, ya mohon maaf dikangkangi. Tidak melihat perjuangan kami, anak-anak pribumi, arek-arek Surabaya 10 November 45, ya, justru mereka malah bersembunyi, ya. Di mana mereka waktu pertempuran 10 November, ya? Hampir 20.000 warga Surabaya mati. Mereka ngumpet. Dilindungi, ya mungkin suatu saat akan dipergunakan oleh Belanda lagi. Ya. Mungkin diungsikan kemana. Yang ngambil itu semua. Nggak ada yang keluar angkat senjata melawan Nica. Nggak ada. Jenderal Malabi yang tewas di Jembatan Merah itu, Jembatan Merah, ya, Jembatan Merah, berapa ratus meter itu sudah masuk pasar ikan Pabean, Panggung, ya, Sasak, Ngampel, wis. Jalan kaki, nggak ada 1 kilo. Kemana mereka? Padahal pertempuran besar-besaran dimulai dari depan gedung Raja Wali itu. Jembat kalau sekarang itu Jembatan Merah itu, ya. Terdekat dengan Kia-Kia Kembang Jepun itu juga, ya. Satu kompleks, ya. Di mana semua mereka? Bersembunyi. Tiba-tiba setelah Indonesia merdeka, wah aku pahlawan. Jaluk ditapui sandal. Mohon maaf, jaluk ditapui sandal. Nah inilah bukti lagi, ya. Mereka bersekongkol dengan Belanda. Tahun 1948 itu, agresi militer Belanda, ya. Masih gencar-gencarnya para kiai, para santri, pribumi berjuang, Muslim non-Muslim melawan penjajahan setelah Indonesia merdeka untuk mempertahankan kemerdekaan. Malah justru mereka mesra dengan penjajah. Masih memperingati ulang tahunnya Wilhelmina. Masih mengadakan arak-arakan di Jalan Tunjungan Plaza, sampai Tunjungan Plaza, ya sekarang, ya, Jalan Tunjungan itu, Hotel Orange, Hotel Majapahit sekarang itu, mulai dari Siola,
Jangan arah-arahan memperingati Wilhelmina. Lu merdeka ya. Kalau memperingati Wilhelmina pada tahun 1941, ya nggak apa-apa. Jepang belum datang ya kan. 1940 ya, Jepang belum datang. Setelah 1945 itu kan merdeka kita. Kita mati-matian mempertahankan kemerdekaan, malah mereka malah ingin supaya tidak merdeka. Masih dipegang oleh Belanda Ndoronya. Karena Ndoronya memberi kekuasaan kasta yang kedua setelah mereka. Kita bangsa pribumi verboden, voorhonden en inlander. Jadi ini insya Allah Sayyid dan Syarif ya dari non Ba'alawi, pesan panjenengan akan terus kami sampaikan, tapi tetap kita seimbangkan karena masih pro dan kontra di antara Muslim pribumi, Nahdlatul Ulama, Nahdiyin semua masih belum bisa memahami. Nanti kalau saya klop 100% mengamini, ya maka kami dituduh pro Wahabi. Itu senjata makan Tuhan bagi kami itu. Oh, berarti saya ini Wahabi. Nanti mereka bersekongkol dengan Ba'alawi menyerang kami. Saya ini berada di tengah wasit ya. Oleh sebab itu tetaplah kembali kepada hubbul waton minal iman. Dan banyak di antara kiai-kiai kampung kita, kultur Nahdiyin harus bawa. Ini masih belum bisa membedakan. Pokoknya itu wajah Arab itu ya Habib. Nah gitu, okay. Wajah Arab Habibah. Nanti akan sulit untuk membedakan atas dasar kecintaan atau kebencian. Nanti kalau sudah kadung benci, oh benci semua, keturunan Arab dibenci semua. Enggak, beda-beda, harus dibedakan. Tanya dulu, nah, gaya hidupnya seperti apa. Kalau untuk membedakan secara lahiriah itu gampang kok. Pas pada waktu ibadah itu yang digunakan itu pakaiannya apa, itu aja itu gampang sebenarnya. Tapi kalau ala irsyad itu banyak membaur ya sama ya. Kadang-kadang ya pakaiannya kayak kita ini, kadang belangkonan juga. Ya belangkonan, kadang ya biasa pakai celana jeans ya pakai biasa-biasa itu. Masalah pakaian itu enggak terlalu dikedepankan, diperlihatkan gitu enggak gitu. Jadi insya Allah akan kami sampaikan secara berkala gitu, bahwa kita jangan sampai membenci sesama umat manusia apapun suku ras dan golongannya, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita. Kita berlomba-lomba dalam ketakwaan, tidak boleh berlomba-lomba dalam kesukuan, kebangsaan, tidak. Kita sama-sama menghargai manusia ciptaan Tuhan, bahkan tidak hanya seagama saja, tapi lain dari agama keyakinan kita, kita juga harus tetap bersaudara. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Harus dikedepankan ini. Toleransi ini harus dikedepankan. Jangan membenci berlebihan. Dan juga jangan mencintai pun berlebihan. Ini yang harus kita terapkan bersama dalam hidup berbangsa, bernegara, dan beragama. Sesuai yang menjadi pernyataan muwalat ini. Karena memang kalau seandainya ya, ini kan ele-elean ya, seandainya kita ini sudah menggerakkan semua, habis semua orang Arab di Indonesia. Seandainya ya. Saya sejak awal itu sudah mengingatkan, Ba'alawi itu kamu harus mencabut omonganmu, jaga lisanmu, jaga sikapmu. Kalau tidak, kalau sudah kadung ada gerakan, ya bahaya kalian, habis semua kalian. Tapi saya menjaga, jangan, nggak boleh, tidak ada. Itu melanggar hukum negara dan hukum agama. Kita ini bersaudara. Tak ranggul, ayo bareng-bareng. Mare nono, doktrin kalian, mendoktrin keluarga atau anak cucu kalian mengaku menjadi cucu suci Kanjeng Nabi. Karena apa? Kitab-kitab internal kalian itu sudah ada di tangan kami semua. Tidak bisa mengelak lagi. Di depan pengadilan akan kami bongkar semua. Bahwa kesesatan itu sudah nyata di depan mata, tidak bersifat individual, perorangan oknum-oknuman, tidak. Ada kitabnya kok, ada pedoman panduannya kok, nggak bisa dibantah lagi, itu nggak bisa. Oleh sebab itu berhentilah,
Cukup sampai di sini. Mari kita bersaudara kembali. Jangan bodohi masyarakat kami. Sadarkan muhibbin. Kenalkan Al-Quran, hadis, baca kitab ijma qiyas. Jangan hanya berbicara, berceramah, berkhutbah, bermauidhah, hanya memuji klan Anda sendiri saja. Menyanjung tokoh-tokoh leluhur Anda saja. Menyanjung Kanjeng Nabi, menyanjung, tapi ujung-ujungnya ya cintailah saya. Karena saya kan cucu Nabi ya. Kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah sekarang, kita hanya bisa bertemu dengan cucu Rasulullah ya, saya ini. Kalau ingin barokah dari Rasulullah, barokahlah, minta barokah kepada saya ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wes marenono, aman kalian. Aslim, nyerahlah, taslam, maka selamat kalian. Tapi kalau jenengan masih tetap ngengkel, saya sudah akan cuci tangan, angkat tangan. Ya, oleh sebab itu selama saya masih, ya bukan saya, semua ya sudah gedem sebenarnya semuanya. Tapi masih kami rem, jangan. Semua warga negara Republik Indonesia dilindungi oleh undang-undang kita. Bersyukurlah kalian. Nggih. Gus Aziz Jazuli? Nggih. Waalaikumsalam, nggih. Nggih, Gus Aziz Jazuli MH kami para raja di dunia dan di langit. Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nggih leres. Nggih. Sudah pernah kami bahas nggih, ada di komunitas Pak Gus Aziz Jazuli, Tuan Guru kami. Nggih, sudah ada nggih. Sudah kami sampaikan di komunitas ya. Kami adalah raja di bumi dan di langit. Nanti ada yang lebih ekstrim lagi. Haji itu tidak harus ke Mekah, tidak harus. Berziarah ke makamnya Habib Abu Bakar bin Salim. Itu sama seperti haji berkali-kali. Ada cerita seorang laki-laki yang berasal dari Maghribi, ya dari Maroko, dari Tunisia, Libya kalau sekarang ya, itu memiliki ilmu sifi angin. Bisa berjalan kaki di malam hari itu secepat kilat. Nah, ada kitabnya. Nanti kita bongkar bersama. Lalu didhawuhi oleh gurunya jangan sampai haji dulu. Ziarahlah ke Habib Abu Bakar bin Salim. Kalau di Indonesia itu biasanya disingkat bin Syekh Abu Bakar bin Salim, BSA. Biasanya BSA hurufnya besar, B, S besar, A. Bin Syekh Abu Bakar biasanya bin Salim. Itu termasuk keramatnya itu, ceritanya Ali Jindan itu, termasuk itu keluarganya Abu Bakar bin Salim itu. Rantai dari langit, emas dari langit. Nah, itu. Jadi ada, nanti insya Allah, Pak Yai Gus Aziz Jazuli, insya Allah, mereka memang keterlaluan. Menurut Abah Haji Umar Irama, terlalu. Kalau sederhana saja nggak apa-apa, tapi terlalu. Demikian mukadimah sudah hampir setengah jam, 1 jam. Naudzubillah. Gak kebagian ini. Ini akan membaca tulisan panjenengan. Mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan karena ini menyangkut komunikasi kami dengan pihak yang membuat pernyataan asli. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kalau ada yang protes, kenapa ini dibaca WA? Enggak, kalau WA nggak bisa selamat. Tadi gagal yang pertama, baru kedua sukses. Nah ini saya bacakan tulisan yang awal-awal kami selamatkan. Bu Zenjeta, assalamualaikum. Benar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik nasab hanyalah pintu yang terbukanya berbagai kebobrokan dan tipu daya berkedok agama oleh gerombolan Ba'alawi. Sayangnya para pendukung habaib semakin diingatkan malah semakin tersesat. Nggih, Bu Zenzeta. Enggak tambah sadar ya. Enggak tambah sadar ya. Muhibinnya alhamdulillah mulai berkurang, menyusut. Cuma Habibnya malah bertambah angkuhnya. Habib ini malah memperdaya muhibinnya untuk melawan saya, melawan kita itu loh. Baru-baru ini loh, saya tuh heran ya. Tak biarkan tambah dadi, ya. Pengasuh pondok yang ada di Jember, ya tidak saya sebutkan nama pondoknya, nama orangnya, jenengan kenal sendiri yang pernah terkena kasus nikah Daud itu ya. Itu sudah saya bela mati-matian, malah saya diserang mati-matian.
Saya digoblok-goblokan, kualitas ilmu saya nggak seberapa dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa lah, terserah ya. Padahal seandainya kita mau menjatuhkan seseorang itu jatuh saat itu juga, saat ini juga, tetapi saya nggak mau ya. Silahkan, itu bagian daripada kritikan yang membangun ya. Saya tidak sakit hati, bagian dari masukan saling menasihati. Cuma jangan begitu caranya. Tirulah saya ketika menasihati Habib Segaf bin Hasan Baharun ya. Kaidah keilmuan, bukan orang kayak gitu tuh, kamu tuh siapa? Enggak pernah saya ngomong kayak begitu. Saya tidak sekembeliti itu, enggak ya. Atau kadang-kadang ada yang mengkritik saya, kitabnya dipamerkan semua, di belakang itu ada ratusan ribu kitab. Berapa yang kamu amalkan kitabmu itu? Itu kitab abad berapa? Jangan bangga-banggakan kitabmu, kamu nggak baca isinya ya. Kitab yang kamu miliki puluhan ribu referensi atau dokumentasi ya, itu jika ditemukan dengan kitab saya, mohon maaf nggak menyombongi saya, nggak sama. Kalian belum punya kitab yang seperti yang saya punya. Kitab-kitab terbaru milik internal Ba'alawi. Jenengan nggak akan pernah bisa mengaksesnya. Oleh sebab itu tidak boleh sombong. Di atas langit ada langit. Nggih, Bu, demikian nggih, Bu Zain Setan nggih. Sayang para pendukung Habaib semakin diingatkan malah semakin tersesat. Semoga tidak nggih, Bu Zain Setan. Semoga Pemekasan semakin jaya. Ada Pak Yai Abdul Ghalib di sana dari Batu Ampar nggih. Salam nggih. Pak Joko Nur, dari Kosia nggih. Monggo Pak Joko Nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan kepada Nur Ihya Ahdin Quran, keluarga besarnya Pak Santri Rahim Surabaya. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur. Pak Nur Hadi. Manusia sebelum Nabi Adam itu siapa Pak Kiai? Balik imane. Agama apa? Saya jawab satu-satu saja. Manusia sebelum Nabi Adam itu siapa Pak Kiai? Manusia purba. Oh, enak ya? Nggak ada yang bisa bantah ini. Manusia purba. Enak ya? Suku manusia yang cerdas sebelum Nabi Adam di Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur itu usianya 500.000 tahun yang lalu. Lebih tua-tuanya manusia di dunia semua. Homo sapiens wajakisme ya, di Kecamatan Wajak ya, dulu tuh kan pecahan campur darat Tulungagung itu. Coba 500.000 tahun yang lalu itu sudah ada manusia. Nabi Adam belum ada 10.000 tahun yang lalu. Baru 7.670 tahun yang lalu perkiraan. Nanti kalau misalkan dibantah lagi, oh ya Adam itu ada Adam pertama, Adam kedua, Adam ketiga, dan ada Adam yang Adam bapak kita, Hawa ibu kita. Manusia modern sekarang ini menguasai, mendominasi. Begitu nggih, enak nggih, Pak Nur Hadi. Siapa Pak? Manusia purba. Agama apa yang dianut oleh manusia sebelum Nabi Adam? Agama Kapitayan. Itu menurut orang Nusantara. Menurut orang Sunda dipertahankan menjadi Wiwitan. Menurut orang Dayak Kaharingan. Ya, menurut orang Bali Kabalian, Sasak, Bugis, ya. Semua punya, Papua punya keyakinan-keyakinan itu, animisme, dinamisme, agama ardi, agama bumi, tapi tetap dalam kendali ilham dari ilahi. Oke. Jadi agama apa? Agama tertua di dunia itu monoteisme yang versi dharmik original. Dharma berbuat baik, menghargai adanya Tuhan pencipta alam dan menghargai alam di sekitarnya. Harmonisasi antara jagat kecil dan jagat besar. Mikro dan makro kosmos. Itu namanya agama. Agama tertua di dunia ini, di bumi ini adalah agama Nusantara. 50.000 tahun yang lalu, agama yang ada di planet bumi ini yang tertua itu di Indonesia, di Nusantara kita. Agama Dharmik original. Lalu pada zaman Pak Karno, Pak Harto berkembang, tidak ada tulisan agama Dharmik original, nggak ada. Milih akhirnya Hindu, Buddha, akhirnya banyak menjadi nama Hindu itu, lebih cocok di Hindu saja. Akhirnya Kaharingan Dayak itu Hindu Kaharingan, bukan. Wiwitan itu Sunda Wiwitan ya bukan Hindu Sunda, enggak, beda lagi. Termasuk Kapitayan Jawa itu bukan Hindu, bukan, beda.
Ya, cuma milih bahasa agama saja yang ada di Indonesia waktu itu kan cuma 5, nggih. Sekarang tambah Konghucu itu agama-agama yang ada di planet bumi ini. Bahkan agama yang dianut oleh nenek moyangnya orang Arab itu sebagian juga ada yang dihiasi oleh agama-agama dari India. Ada yang mengatakan ini masuk Hindu, termasuk misalkan ada patung Suwa atau alias patung Siwa. Nah, ada yang mengatakan Hindu Siwa dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lagi. Terus India dan Timur Tengah itu lebih tua mana dengan Nusantara? Ya Nusantara. Nusantara. Manusia pertama kali itu berada di bawah garis khatulistiwa. Bisa bertahan hidup. Karena dulu pada waktu bumi masih diselimuti es di kutub-kutubnya itu, ya, yang hidup hangat dan banyak berkembang biak kehidupan baik bernyawa ataupun senyawa itu ya di sini, di Nusantara ini. Lalu ditenggelamkan di Kiamat Kubro kan sampai semenanjung Papua, Pangea, dulu gabung dengan Australia. Suku aborigin itu adalah suku pindahan dari orang-orang Wajak yang musnah 20.000 tahun yang lalu. Suku aborigin asli itu. Nah, antara suku Afrika dengan Papua itu apakah sama atau beda? Beda. Tapi sama-sama bukan keturunan Nabi Adam. Mohon maaf, bukan keturunan Nabi Adam. Tapi keturunan manusia purba. Mohon maaf sekali lagi. Nanti kita bahas lagi lah, nggih, Pak Nur Hadi, nggih. Santri gaib, Nusantara akan dibalamikan dari segala penjuru. Nggih, Pak Santri gaib. Oleh sebab itu kita harus berjuang, nggih, berjuang. Alex, assalamualaikum Pak Yai. Dari Ngaos, waalaikumsalam. Mau bertanya, dulu setiap zikiran badan terasa dingin, apakah ada penjelasannya? Matur suwun. Semoga Pak Yai selalu diberi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Pak Alex. Kipas dengan dikirannya di ruangan ber-AC atau melalui kipas angin atau gimana gitu. Kalau dingin, misalnya dingin hatinya, pikirannya, badaniahnya, berarti dikiran itu dikir yang benar-benar meresap, ya, meresap, tidak justru membawa panas pikiran. Kalau la ilaha illallah itu semakin lama semakin panas ya, untuk menyerang, menghilangkan unsur syaitoni yang ada di dalam badani kita. Tapi kalau diimbangi dengan sholawat itu biasanya adem. Jadi kalau misalkan zikiran kok badan terasa dingin, dinginnya itu kayak ada angin atau memang sepoi-sepoi gitu, berarti jenengan disapa oleh ruhaniyah atau malaikat, gitu aja. Jenengan disapa oleh malaikat, gitu aja. Karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana itu seton, mana itu minal jinni wal insi minar ruhaniyati. Jadi diambil positifnya saja Pak Alex, berarti jenengan merasa dingin, adem, ayem, tentrem, berarti tambah positif, gitu aja. Nggih. Pak J, sebelum Nabi Mi'raj, apakah Nabi sudah melakukan sholat Pak Yai? Dan sebelum turun surat Al-Fatihah, apakah bacaan sholat itu termasuk Al-Fatihah At-Tahiyat yang asbabul wurudnya Nabi kita? Mi'raj, syukron Pak Yai, nggih. Sebelum Isra Mi'raj, sholat itu sudah ada, disyariatkan, cuma tidak diwajibkan berapa jumlah rakaat dan berapa kali dalam sehari semalamnya. Ketika Rasulullah SAW pertama kali umur 40 tahun menerima wahyu di Gua Hira itu, Rasulullah sudah menganjurkan para pengikutnya, sahabatnya untuk sholat dan berbuat jujur, berlaku jujur, dan menjaga nama baik, menjaga harga diri. Terus berkembang, sholat yang pertama itu tidak ada rukuknya. Cuma dijalankan ya 2 kali, ada yang mengatakan 2 sujudan gitu, 2 sujudan, dan ada yang mengatakan malam hari kayak isya dan pagi hari. Terus setelah itu pertama kali yang ada rukuknya itu sholat asar. Hafidhu ala sholawati was sholatil usta wa qumul lail qanitin. Sholat usta wal asri innal insana lafi khusrin itu pahalanya lebih banyak, karena memang sejarahnya sebelum peristiwa Mi'raj itu sholat asar itu sudah ada rukuknya. Sholat yang ada rukuknya pertama kali itu sholat asar. Antara sholat pagi dan sore hari. Akhirnya sholat yang paling bagus itu ya sholat asar dan sholat subuh. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi apa yang dibaca, apakah sesuai dengan rukun qauliyah seperti sholat kita sekarang ini? Tidak. Bacaannya tidak banyak diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Nggak diterangkan bacaannya dibaca itu apa. Intinya sholat itu tujuannya adalah mengingat.
Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu kan perintah Allah. Sholat itu kan bahasa Arab. Etimologi logotannya adalah berdoa. Istilahannya adalah af'al wa aqwal muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu definisi sholat. Kembalikan ke etimologi logotannya saja. Bahwa sholat itu adalah mengingat. Dengan dzikir mengingat Allah. Aqimis sholata lidzikri. Setelah Mi'raj baru ada aturan sholat sehari semalam 24 jam 5 waktu, 5 kali. Jadi begitu nggih, sementara nggih Pak Jai nggih. Jadi apakah tahiyat asbabul wurudnya enggak termasuk. Sholat yang pertama kali sebelum Isra Mi'raj itu sholat asar itu ada rukuknya. Sholat Nabi pada waktu dulu itu ya ada yang sujud toh. Ya. Ada yang banyak sujudnya, berdiri langsung sujud, nggak ada rukuknya. Sholat yang rukuk pertama kali itu sholat asar itu. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum warahmatullahi. Menyimak Yai sambil ngopi bersama teman-teman. Saya selalu Yai. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Pak Roni Effendi sambil minum kohwa. Minum kopi untuk relaksasi. Matur suwun Pak Roni Effendi, salam dari kami Surabaya untuk Pak Roni Effendi keluarga bersama dengan kawan-kawan semua. Pak Joko Pitoyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika Pak Alawi pura-pura bersikap sopan, santun, beradab, maka agenda mereka menguasai Indonesia akan mulus. Beruntung sebagian dari mereka bermulut comberan, membuat pribumi tetap waspada. Ada hikmahnya Pak Joko Pitoyo, ada hikmahnya. Dikira kita selama ini diam itu bodoh semua. Jenengan itu bodoh, saya itu bodoh semua. Dikira semua itu bodoh. Kita ini bisa menilai. Dikira tuh hewan kal bahaim apa piye? Gak mendengarkan, gak melihat perilaku mereka. Nah, ucapan buruk lambe elek. Ya, mereka dan perilaku mereka itu sudah sejak dulu kalah. Tapi dibungkus dengan cover yang halus, maling halus lah, penipu halus. Begitu kok Joko Pitoyo. Jadi ada hikmahnya Pak Joko Pitoyo. Dilalah itu begitu, dilalah itu loh. Ya, dilalah indillah biidznillah, dilalah. Pak Mungkas mana? Pak Yai, mohon diterangkan tentang hadis keutamaan tanah Yaman. Mohon diterangkan juga apakah Buyukatul Mustarsyidin dalam fikih juga menyimpang dari pendapat Mu'tamad mazhab Syafi'i. Masalah Yaman. Yaman dulu dengan sekarang itu beda. Yaman pada zaman Kanjeng Nabi dengan Yaman pada zaman sekarang itu beda. Kalau Son'a itu tetap Yaman. Batas-batas antara negara Saudi Arabia dengan Yaman Utara itu beda dengan dulu, ya. Nah, secara umum Yaman itu pokoknya di kanannya Ka'bah itu Yaman. Bahkan ada yang mengatakan daerah Hijaz, ya daerah itu dulu pernah dikuasai oleh kerajaan Yaman kuno, ya, Himyar. Akhirnya ada sholawat yang terbit itu, sholatullahi ala tohel Yamani. Jadi Kanjeng Nabi itu wong Yaman itu. Yaman. Karena memang dulu juga Abraha itu ya sempat menganeksasi ya Ka'bah, ingin memperluas kekuasaannya, membuka jalur perdagangan sampai ke daerah Romawi, berhubungan dengan daerah Mesir dan daerah Mesopotamia, daerah Iran ya, Syam, akhirnya menundukkan sekitar Ka'bah. Jadi tergantung Pak Pamungkas Pramana, Yaman sekarang atau Yaman dulu. Zaman sekarang Yaman dengan zaman sekarang beda dengan dulu. Jadi jangan disamakan. Atau apakah keutamaan? Kalau kita mencari keutamaan, semua ada utamanya. Sama seperti khasiatnya makan nasi. Oh, carilah yang buahnya ada, daging ada, tapi mandornya juga banyak. Barang siapa yang memiliki riwayat penyakit gula tinggi dilarang makan nasi, ya ada juga bahaya makan nasi itu. Makan daging itu bagi orang yang sedang dalam pertumbuhan anak-anak ya bagus, tapi bagi orang yang sudah mundur usianya ya tidak bagus lagi, darah tinggi dan lain sebagainya. Tergantung gitu. Kalau orang Yaman ya akan memuji Yamannya, kalau orang Nusantara ya akan memuji Nusantaranya. Nah, kalau disuruh milih antara lagu Yatarim dengan Surabaya, saya milih ya Surabaya. Oh, saya orang Surabaya. Sebagai bukti dari syukur, rasa syukur ke saya. Begitu gitu. Terus masalah Bugyatul Mustarsyidin. Dalam fikih juga menyimpang dari pendapat Mu'tamad mazhab Syafi'i. Saya memiliki kitab khusus karya dari Habib Abdurrahman
bin Husain al-Masyhur, sekaligus pengarang kitab nasab, ya, yang dibuat pegangan oleh seluruh ahli nasab Ba'alawi dan non Ba'alawi, yakni kitab yang ditahqiq oleh Muhammad Diyak Syihab itu, ya, itu berisi kebohongan. Di antaranya ada cerita bahwa Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi. Az-Zubaidi ini Arab asli loh ya. Waliyah perempuan seperti Robi'ah al-Adawiyah ya, tapi zamannya beda. Itu mengatakan bahwa barang siapa berkunjung menemuiku, maka sama dengan sudah umroh. Barang siapa mengunjungi aku pada hari Senin dan Kamis, maka sama dengan dia telah berhaji dan berumroh. Yang menulis itu siapa? Khatib Abdurrahman bin Husain al-Masyhur, pengarang kitab Bugyatul Mustarsyidin. Di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, sebelum bab fadilah atau fadail Ahlul Bait Nabi, itu ada keterangan bahwa perilaku habaib Ba'alawi itu bisa dijadikan sebagai hujah. Bukan Quran hadis, itu enggak. Apa yang dilakukan oleh habaib itu bisa dijadikan sebagai hujah. Ini kan sesat namanya. Doktrin itu namanya. Awalnya bagus, Bugyatul Mustarsyidin. Tengahnya lumayan bagus. Dimulai akhirnya itu su'ul khotimah. Tidak bagus. Doktrin, padahal tidak boleh menjadikan hujah seorang tokoh, apalagi Ba'alawi, jadikan hujah. Berarti mengalahkan Quran hadis. Berarti sama seperti doktrin mengikuti Quran hadis tanpa melalui Ahlul Bait Ba'alawi, ya saya ini, ya misalkan. Berarti sesat, salah jalan. Nah, ini termasuk apa yang disampaikan oleh pengarang kitab Bugyatul Mustarsyidin. Saya nanti akan bukakan kitab karyanya yang tadi saya sampaikan. Berkunjung ke Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi pada hari Senin dan Kamis itu sama dengan haji dan umroh. Sing nulis itu Habib Abdurrahman al-Masyhur, pengarang kitab Bugyatul Mustarsyidin. Aneh, sangat-sangat aneh. Syamsul Dhohiroh itu kitab nasab karya beliau yang memanipulasi data Ali bin Ba'alawi wafat 729 menjadi 529, 200 tahun dikorupsi. Antara kitab versi cetakan dengan versi manuskripnya berbeda. Nah, inilah ya, kebohongan-kebohongan itu akan terbuka semuanya. Sudah akan kita lihat semua apa yang mereka tanam. Kita akan melihat hasilnya. Nggih. Pak Pamungkas Pramana, begitu nggih. Jadi banyak penyimpangan, tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i 100%. Karena intinya di akhir itu mulai mendoktrin. Apa yang dilakukan oleh habaib Ba'alawi itu adalah hujah. Hujah itu ya dalil, bisa dibuat untuk pedoman. Misalkan Habib Bahar bin Sumed, ya mohon maaf, kulino miso-miso, ya saya boleh meniru miso, itu dalil saya kok. Karena ada yang saya ikuti. Misalkan Kang Mas Habib Rizik Syihab, misalkan, asah parangmu, celuritmu, pedangmu, tombakmu, siap untuk membunuh, tak matiin kamu, bukan. Saya boleh mengikuti Habib Rizik kalau begitu. Atau misalkan saya mengikuti cerita-cerita khurafat ala Ba'alawi, saya boleh mengikuti mereka karena mereka itu adalah Ahlul Bait Nabi yang paling sesuai dengan ajaran Nabi menurut Bugyatul Mustarsyidin ini. Oleh sebab itu jangan terpesona berlebihan wahai para santri, para kiai di pondok-pondok pesantren salafi. Dulu kitab-kitab semacam ini masuk di dunia pesantren kita itu masih simpang siur, perdebatan yang sangat-sangat rumit ya pada waktu itu. Tidak bisa menyeleksi kitab-kitab apa yang masuk. Jadi misalkan kitab Khazinatul Asror, ya misalkan kitab Durratun Nasihin, misalkan kitab Daqaiqul Akhbar. Kitab-kitab seperti itu kan pada waktu itu sebenarnya pokoknya kitab kuning itu ya, masuk ya. Wis apik berarti itu. Lah oleh sebab itu di saat sekarang ini mulai terbuka alur informasi, jalur informasi, akhirnya harus kita seleksi. Tidak semua kitab kuning itu baik. Siapa yang mengarang? Kalau yang mengarang Ba'alawi, ya kita harus hati-hati, koreksi dan seleksi. Gitu. Gitu Pak Pamungkas Pramana. Pak Wawan DM,
Karena sampai saat ini masih banyak para perwira tinggi TNI dan Polri yang masih sangat mengidolakan LBY Pekalongan. Bahkan banyak yang menjadi murid LBY. YouTube Mu'alif Center, nggih. Memang faktanya seperti itu Pak Wawan DM. Karena ada balas budi, balas jasa. Yang jadikan kamu itu saya. Saya minta. Akhirnya terjadilah tradisi korupsi. Karena saking sungkannya. Atau paling nggak anggarkan dalam 1 tahun. Kamu kan bupati. Yang dukung kamu kan saya, yang doakan kamu jadikan saya. Oleh sebab itu, selenggarakan, anggarkan APBD untuk kegiatan keagamaan, undang saya. Ya kan profesional ya, undang saya sebagai penceramahnya 150 juta saya. Anggarkan itu di APBD. Didikte. Lah inilah yang namanya Indonesia sulit maju gara-gara seperti ini. Pak Jaya Wijaya. Kula nuwun Pak Yai, monggo. Mugi rahayu sekeluarga diberikan kesehatan keselamatan dunia. Amin. Matur suwun Pak Jaya Wijaya, saling mendoakan nggih. Amin. Indonesian Man, saya pernah dengar sendiri bicaranya orang keturunan Timteng, kalau Ba'alawi apa tidak saya kurang tahu. Mayoritas ada di Pasar Kliwon Solo, bercampur bahwa nipu bohong itu hal biasa di kalangan mereka Yai, asal tidak membunuh. Saya juga lama gaul Pak Indonesian Man. Oleh sebab itu kenapa kok saya bicara seperti ini itu karena saya mengalami sendiri. Kalau hanya kilawakola jari ini itu nggak boleh. Memang ya itulah tadi orang bertahan hidup itu sama dikiaskan ya seperti orang makan daging babi yang haram itu. Ya karena terdesak darurat ya halal ini. Menipu ya halal. Berbohong itu halal tapi niatnya nggak menipu. Innamal a'malu binniyat. Walikul imri'in manawa. Innakul imri'in manawa tergantung niatnya. Niru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdusta 3 kali. Tapi sebenarnya tidak dusta, itu hanya kias tauriah saja. Berdusta masalah Siti Sarah ketika berada di Mesir itu diakoni adike. Terus nomor 1, nomor 2, ketika diajak untuk merayakan hari besar pagan ya orang penyembah berhala itu, ini sakim, aku sakit. Terus yang ketiga berbohong masalah siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu loh yang besar itu delok kapal nang dhuwur kalung nang gulune. Akhirnya ya ini beliau tidak berhak untuk memberikan syafaatul udma. Hanya keturunannya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Nggih, Pak Indonesian Man. Nggih, begitu nggih memang faktanya. Nggih. Pak Bimo Muhammad, banyak dari panjenengan semua seakan-akan menghendaki perang. Iya. Padahal sudah beda masanya. Resolusi jihad di masa ini bukan tembak-tembakan, bacok-bacokan, tapi tahlilan. Oh, nggih, Pak Bimo Muhammad, monggo tahlilan. Nggih. Intinya berdiri LS dan PWI itu bukan untuk bacok-bacokan, tapi untuk menjaga marwah bangsa. Bukan untuk angkat senjata. Senjatanya ya ilmu, pengetahuan. Dan akan menjadikan bangsa Indonesia Nusantara ini bermisi dan visioner ke depan. Jangan sampai PIK, Pantai Indah Kapuk, perumahan elit, perumahan elit di kota-kota besar yang bisa membeli pulau-pulau terpencil pribadi. Yang punya jet itu harusnya umat Islam. Ini yang kita perjuangkan. Yang punya pabrik itu bosnya itu harus umat Islam. Yang senang tahlilan. Jadi nanti tahlilan rame. Yuk giat bekerja, keagamaan ya jalan. Gitu loh maksudnya. Malah enggak sekarang, yang punya pesawat jet itu semua malah bukan orang muslim. Di negara yang mayoritas muslim, orang yang paling kaya justru malah non-muslim. Itu piye toki? Coba dipikir bareng itu. Kenapa? Ya karena kita sendiri mau diadu domba, dibentur-benturkan satu sama lainnya. 282.400.000 penduduk Indonesia, harusnya paling enggak lah 70% lah sejahtera. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ya dalam beragama. Katal fakru ayyakuna kufron itu bisa terminimalisir ya, diminimalisir. Tidak terjadi seperti ini kriminalitas di mana-mana. Jadi harusnya begitu. Yang memiliki mal-mal besar itu harusnya umat Islam karena negara mayoritas Islam kok. Jangan merendahkan diri di hadapan orang lain. Tapi tetap menghargai wong Bhinneka Tunggal Ika selain
Muslim dan selain sukunya. Walaupun suku minoritas tetap kita hargai, tapi jangan berlebihan. Nanti kalau kalian terlalu berlebihan merendah, akhirnya ya seperti ini jadinya. Terlalu khusnudon, akhirnya ya wis rampasan harta sumber daya alam Indonesia untuk orang-orang asing sana, yang sini ditinggali sepahnya. Akhirnya kan seperti itu, Pak Bimo Muhammad. Nggih. Aziz Hendraningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di dalam klan Ba'alab itu ada kasta-kastanya? Misal marga A lebih tinggi kelasnya dari marga B, termasuk kenapa Habib Umar bin Khattab dianggap rajanya para Habib? Apakah karena bisa belalak-belalak? Pak Aziz Hendraningrat. Waalaikumsalam. Ada memang. Di antara klan Habaib itu sendiri juga ada persaingan. Ada klan-klan. Klan yang paling tinggi As-Sakaf, Al-Atas, Al-Jufri. Kalau yang Rokbah itu nggak banyak. Aidit itu terkenal luka sejarah. Terus apalagi misalkan ya BSA itu ya jarang ada. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim BSA. Yang di Bogor Parung itu pondok pesantren yang kemarin misu-misu itu BSA. Jadi banyak misalkan ya Al-Hamid dan lain sebagainya. Banyak 300 Khidmatul Asyirah ini. 346 tapi tinggal 125, Indonesia 75-an. Banyak yang sudah musnah. Ditelan zaman, ada yang tidak punya keturunan. 346 marga. Paling tinggi itu As-Sakaf. Asegaf itu paling tinggi. Al-Jufri itu karena ada Sis Al-Jufri, lapangan terbang yang ada di Palu misalkan. Itu terkenal di daerah Sulawesi. Jadi ada kasta-kasta ya. Saya harapkan walaupun Jawa itu mayoritas 150 juta, jangan sampai merasa paling tinggi sendiri derajatnya. Sama, tidak ada bedanya. Kalau menurut hadis Nabi, la fadla, ini kias ya, bukan hadis Nabi. La fadla li Jawa ala Sunda, wala Sunda ala Jawa. Dan seterusnya. Semuanya sama. Lah, orang Batak, orang Dayak bisa menjadi pemimpin di Jawa. Orang Jawa bisa menjadi pemimpin di Batak, di daerah Dayak, di Bugis, di Sasak, di Papua. Kita ini satu, pribumi Indonesia Raya. Gitu. Orang Papua bisa menjadi menteri kita. Ya, sama. Tidak boleh berbeda-beda. Oh, yang tidak boleh transmigrasi. Orang Jawa nggak boleh dibawahi ke Papua. Oh, coba begitu. Yang bisa melatih peradaban bertani modern ya orang-orang Jawa, orang-orang Bugis ya, orang-orang Makassar, orang-orang Sunda, orang-orang Sasak ya. Jadi sama-sama gitu. Jadi kita sama-sama satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nggih. Terus Habib Umar bin Khattab belalak-belalak, bujui, percaya. Aja percaya, aku bisa belalak-belalak luwe apik aku. Belalak-belalak. Saya melihat Kanjeng Nabi saya. Saya melihat Rasulullah di depan saya. Subhanallah. Enggak usah percaya. Enggak usah percaya sekarang sudah. Itu ahli sulap itu aja. Tukang sulap itu aja. Mohon maaf nih. Jangan percaya. Kecuali mau merubah sikapnya, menghormati sesamanya, tidak merendahkan dan tidak berkhurafat ria. Bu Arfi Fadilah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam-makam kuno yang ada di Surabaya jangan sampai dihabibkan. Situs Sunan Bungkul, Joko Jumbut dan lain-lain. Tolong diperhatikan namanya. Nggih, siap. Nggih. PWI Surabaya sudah ada, PWI Jawa Timur sudah ada. Cuma yang saya sayangkan itu PWI LS Tuban. Saya sayangkan Pak Ye Ansori di mana? Kok melempem tuh. Jangan memalukan pelatih. PWLS Tuban, ayo bergerak. Kalau kekurangan dana ya minta Romo Kiai Zabidi. Pak Bu Nurmaningsih belum menemukan siapa sejatinya dirinya, itulah para muhibin yang belum bangun dari tidurnya. Oleh sebab itu kita harus menyadarkan, Bu Nurmaningsih, memang kadang-kadang itu anti Jawa, anti Sunda, anti Madura itu ya nggak baik. Malah justru yang budaya dari luar sana disanjung-sanjung, dijunjung-junjung tinggi. Ya, kita ini dibujui. Kalau tari Zafin ala Yahudi fasih, luwes gandes. Kalau ada grup Soneta, grup Adela, ya, grup Monata itu haram itu. Haram. Haram itu, jangan. Kalau bisa itu cuma terbangan saja. Padahal di dalam terbangan itu ada nilai sihirnya. Kang Brot, Bu Parifangga,
Menurut Bapak Idrus Romli, mi'rajnya orang mukmin adalah sholat. Lalu ketika Fakih Muqaddam mi'raj 70 kali sehari bersama kambingnya, masa iya kambing sholat? Memang kadang-kadang saya itu ya heran gue, Pak Kiai Haji Idrus Romli itu ya, saya sebenarnya mengakui beliau itu seorang yang alim, tapi masih belum terbuka, masih belum open-minded gitu Pak Rifangga. Beliau masih berdasarkan kitab-kitab lama. Terus misalkan mi'raj ini belum pernah menemukan kitab yang menjelaskan mi'rajnya Fakih Muqaddam itu seperti apa. Bukan kias mi'raj yang as-sholah mi'rajul mukmin itu enggak. Mi'rajnya itu asli kok, di belah dadanya juga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang saya terangkan kemarin malam itu. Jadi Kang Mas, Kiai Haji Idrus Romli harus banyak belajar lagi. Jangan mengandalkan kitab yang kamu miliki selama ini saja. Sekarang ini zamannya mulai sama-sama ya. Setat dari awal belajar lagi bersama gitu saja. Jangan sampai mengaku saya itu belajar lagi, terus belajar dan belajar, karena memang Thariqah yang paling bagus itu ya kun aliman au muta'aliman au mustamian au muhibban, itu tetap belajar sampai mati. Kang Brot, hidup di dunia sementara, dari ulama Nusantara selamanya, tetap istiqomah berjuang ya Inur nggih, insyaallah nggih. Pak Aan Muin PBNU, pertanggungjawabanmu kepada umat sedang dipertanyakan. Penyimpangannya dilakukan sekte Habib Ba'alawi dengan mengatasnamakan agama dan Rasulnya telah menista agama Islam. Nggih, Pak Aan, ini yang paling membahayakan akidah ummah. Guru saya dari Banten, Tangerang, Cipondoh sana itu menceritakan ketemuan orang yang sudah kadung muhibin akut Habib di Lampung Tengah sana. Tolong sampaikan ke Haji Suparman Abdul Karim. Beliau pada lulusan Timur Tengah, tapi berani sama orang tua. Gara-gara orang tua ini nggak terlalu muhibin kepada habaib. Sama seperti yang sering saya sampaikan, ketika ada muhibin akut balik dari pondoknya Habib pulang ke kampungnya, dengan kiai itu tidak mau menghormati. Karena apa? Kiai itu bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Saya kan langsung ilmu saya nyambung dari keturunannya Kanjeng Nabi langsung. Jadi bisa-bisa juga malah berani kepada orang tuanya. Sama seperti yang diceritakan oleh guru saya ini. Wong tuanya sendiri diwaneni, disentap-sentap, padahal dipondokkan, dibiayai sampai mahal, sampai diwangi, gak karu-karuan. Jadi ini karena gara-gara kecantol habaib itu tadi. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya harus di install ulang, di brainwashing ya, dicuci otak supaya terbuka ya, alam bawah sadarnya terbuka lalu menyadarinya. Gitu. Begitu nggih, Kang Brot. Nggih, Pak Aan nggih, Pak Aan nggih. Pak Gias Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang tipu iku gak takut bungkus tipuannya Pak Aan. Aslinya ya tetap kelihatan. Cuma sayang PBNU mripate wis kelilipen kita berusaha Habib. Nggih, Pak Gias Bakri nggih, semoga sadar. Di sepekan yang lalu ada mujahadah ya, pas malam 10 November ya, di Bubutan ya, kantor PCNU nggih. Itu pas yang ceramah, pas naik berapa menit di Haji Miftahul Akhyar itu, langsung hutan dhuwur, padahal tidak jauh dari situ itu rumah saya, nggak ada hujan. nggak ada hujan, saya berani bersaksi, nggak ada hujan. Hujannya itu cuma yaitu sekitar situ sampai sebagian daerah Simo. Hujan terus biur langsung. Tapi jenenge atine atos ya. Ya tetap alhamdulillah, berarti doa-doa kita diijabah oleh Allah. Hujan turun ini berarti berkah. Surabaya yang sudah lama menunggu hujan malam, itu bukan hujan berkah yai, hujan musibah. Gara-gara sampean nih nggak belani ummah itu loh. Gara-gara maning batalno gelanggang remojo, ya PWI LS akhirnya tetap terlaksana di daerah Sukomanunggal, Simo, ya, daerah mulai dari Simo Poman itu masuk ya, sebelah barat tol ini. Tetap terselenggara, nggak bisa dihalangi. Wong ini sudah kun kok ya, harus fayakun. Semangat nggih, arek-arek Surabaya 45 ya, nggih. Begitu nggih. Jadi tergantung sudut pandang siapa. Termasuk diantaranya pas ceramahnya Kiai Haji Miftahul Akhyar di mujahadah malam 10 November kemarin di PCNU Bubutan itu. Hujan langsung biar, jangan lihat ada videonya, lihat sendiri ada videonya.
Itu. Padahal di rumah saya itu nggak hujan, garing rinting, nggak ada ya, mendung sedikit aja. Nah, itu hujannya itu kayak dikondisikan di situ. Ya ini bukan berarti ini wah khurafat lagi, enggak, itu kan ya mungkin ya gathuk-mathuk ya. Tapi kenyataannya begitu itu loh. Mari ngono kok ya prei ngono loh. Udane iku koyo ana sing mengendalikan itu loh. Ya sama seperti kejadian yang ada di Masjid Demak tahun 2014-15 yang lalu itu ya. Ketika Habib Lutfi bin Yahya mau menghadiri acara pengajian akbar di Masjid Agung Demak alun-alun itu ya. Nah, ini saksinya masih ada Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Langsung mau masuk dua angin karu-karuan. Nggak ridho. Alam ini bisa merespon kejadian yang ada. Alam itu bisa merespon. Alam itu punya naluri dan nurani. Begitu, Pak Mas Anom, izin tanya Yai. Sewaktu saya pergi umroh ke Saudi, tidak pernah kami ditunjukkan peninggalan rambut Nabi. Tapi kenapa di Indonesia banyak sekali bertebaran katanya rambut Nabi? Mohon penjelasannya, makasih. Rambutnya Kanjeng Nabi digomro namro ini dihapusi. Palsu itu. Misalkan ini ya, tak simpen. Ini kuku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu baru kan. Gak ada bedanya seperti kiswah penutup makam Nabi yang dijual itu. Shopee ada itu. Ini kiswah penutup. Ya Allah. Sumber daya manusia Indonesia itu begitu rendahnya sehingga begitu bisa direndahkan. Kita harus kritis. Bukan suudon, tapi harus kritis. Bener apa enggak gitu loh. Sama seperti kejadian minum darah Nabi. Kan ada videonya itu. Saya seperti Dracula, saya sudah meminum darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini air bekas hijabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanduknya Rasulullah. Saya berarti minum air darahnya Nabi bercampur dengan saya. Ngomong apa? Ngomong apa? Itu bukan rambutnya Rasulullah. Rambut Rasulullah tersimpan rapi di Museum Topkapi Turki sana. Lah, toh kalau misalkan ada duplikat itu ya buatan-buatan sendiri lah. Sama seperti kiswah makam Rasulullah yang dibawa ke Madura kemarin itu yang bermasalah itu. Tidak hanya Ali Jindan saja, termasuk Kiai Guntur Bumi. Ya sama. Dibujui kita ini itu gampang dibujui. Penipu halus, penipu nek kasar ngono bisa dideteksi, penipu halus sih. Angel dideteksi, ngaku-ngaku, rambut Kanjeng Nabi saya nanti ini ngaku. Saya ini punya kukunya Kanjeng Nabi di sini. Ayo tabarukan ke saya ini. Tabarukan dicium juga orang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Terlalu rendah sumber daya manusia kita. Gih, karena sudah dikode sama admin, saya tak satu tok nggih. Nggih. Sudah sudah melebihi waktu ya, Jadi closing statement-nya sebentar saja saya sampaikan bahwa pernyataan yang sudah ditandatangani sekaligus disampaikan sendiri oleh narasumbernya dari mualat non Ba'alawi yang ada di Indonesia sudah panjenengan dengar dan bisa baca sendiri di flipbook yang kami sertakan di link video kami. Mari kita tetap menghargai ya, karena sebenarnya mereka itu juga tidak menyetujui apa yang sudah dilakukan, doktrin-doktrin dan ciri corak ibadahnya kaum Ba'alawi. Tidak usah nanti diadu domba Ba'alawi Sunni terus Al-Irsyad non Ba'alawi Wahabi, jangan seperti itu. Ini berhubungan dengan masalah kerukunan. Ba'alawi juga harus rukun dengan Al-Irsyad non Ba'alawi. Begitu juga kita semua harus rukun damai bersama tanpa ada penistaan perendahan kasta-kasta. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga membawa banyak manfaat bagi kita semua. Tulisan panjenengan yang lain yang belum sempat kami bahas bersama, semoga tetap setiap hurufnya dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, diberikan pahala 10 sampai 100 kali lipat dan tetap bermanfaat bagi kita semua, dan tetap akan kami baca setelah selesainya ngaji bersama malam hari ini. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat berguna sekali penjelasannya. Jadi kita mesti membedakan marga-marga imigran, baik dari Arab atau Yaman, sehingga kita dapat membedakan mereka.
Jadi kita tidak salah dalam hal masalah nasab ini dan tidak buruk sangka kepada marga non Ba'alawi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.